Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu persistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau tekanan darah adalah tekanan dari darah pada sistem vaskular tubuh. Sistem vaskular membawa darah yang kaya oksigen menjauhi jantung menuju pembuluh darah, arteri dan kapiler untuk masuk ke dalam jaringan. Setelah jaringan mendapatkan oksigen, darah masuk ke vena dan dibawa kembali ke jantung dan juga paru-paru. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan pada saat jantung berkontraksi yang dihasilkan otot jantung yang mendorong darah dari bilik kiri jantung menuju ke aorta. Tekanan darah diastolik merupakan tekanan pada saat jantung berelaksasi dinding arteri dan pembuluh darah akibat mengendurnya otot jantung. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik. Dengan nilai dewasa, normalnya berkisar dari 1000 per 60 mmHg sampai 140 per 90 mmHg. Rata-rata seseorang sangat bervariasi. Sedangkan bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah dibandingkan usia dewasa. Peredaran darah adalah keluarnya darah dari pembuluh darah akibat rusaknya pembuluh darah. Peredaran internal dapat terjadi di dalam tubuh, seperti ruptur organ ataupun pembuluh darah besar, ataupun di luar tubuh yang bisa disebut dengan eksternal, seperti pendarahan melalui vagina, mulut, rektum, atau melalui luka operasi. Apabila pendarahan telah mencapai 15% dari total estimasi jumlah darah tubuh, maka diperlukan penggantian cairan untuk mengembalikan kehilangan darah yang keluar akibat pendarahan. Kehilangan darah melebihi 15% dari total estimasi jumlah darah dalam tubuh akan menyebabkan terjadinya hipoperfusi jaringan dan mengarah kepada keadaan shock. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada umumnya untuk organisasi tingkat rendah belum memiliki sistem sirkulasi secara khusus, misalnya pada amuba dan paramecium. Sirkulasi bahan-bahan metabolisme berikut sisa-sisa metabolisme dilakukan dengan aliran sitoplasma. Akan tetapi, proses difusi berlangsung sangat lambat sehingga cara tersebut tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan hewan berukuran besar dengan ketebalan tubuh lebih dari beberapa milimeter dan atau hewan yang memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi. Oleh karena itu, pada hewan tingkat tinggi diperlukan sistem sirkulasi khusus yang menjamin adanya pergerakan cairan ke seluruh tubuh secara cepat. Adapun sistem sirkulasi tersebut dapat dilakukan oleh seperangkat organ-organ sirkulasi darah terbuka dan sistem peredaran tertutup. Nah, sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat-zat dari dan ke sel. Maksudnya itu dari sel menuju ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homostasisnya. Nah, di dalam sistem sirkulasi pada hewan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada sistem difusi. Sistem difusi yaitu terjadi pada invertebrata rendah seperti paramecium, amuba, maupun hidra. Belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya, yang merupakan jalan untuk peredaran makanan. Makanan umumnya beredar ke seluruh tubuh karena adanya aliran protoplasma. Yang kedua, ada sistem peredaran darah terbuka, yaitu jika dalam peredarannya darah tidak selalu berada di dalam pembuluh, misalnya arthropoda. Yang ketiga ada sistem peredaran darah tertutup. Jika dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh, misalnya Annelida, moluska, dan juga vertebrata.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen dasar, yaitu pertama jantung, kedua pembuluh darah, ketiga darah. Pertama jantung. Jantung atau nama latinnya cor adalah sebuah rongga. Nah, selanjutnya rongga organ berotot yang memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi yang berulang. Maksudnya, jantung selalu memompa darah yang disalurkan atau menyalurkan sesuatu yang berupa oksigen ke seluruh tubuh. Tugas utama jantung adalah memompa darah merah yang kaya akan oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 berdinding tipis disebut atrium atau serambi, dan 2 berdinding tebal disebut ventrikel atau bilik. Pertama, atrium. Atrium kanan berfungsi sebagai darah rendah oksigen dari seluruh tubuh, dan selanjutnya akan dipompahkan melalui ventrikel menuju ke seluruh tubuh. Kedua, atrium kiri berfungsi menerima darah yang akan kaya oksigen, dan ini akan disalurkan dan dipompahkan melalui ventrikel kiri yang akan disalurkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, kedua, ventrikel. Ventrikel adalah alur otot atau disebut juga dengan bilik. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompahkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya, ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompahkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Uvenia Imelda akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Jalur untuk darah yang mengalir ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh, begitu juga sebaliknya. Nah, pembuluh darah ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pembuluh darah arteri. Sistem pembuluh nadi memiliki bagian tekanan yang tinggi pada sistem sirkulasi. Tekanan darah biasanya menunjukkan tekanan pada pembuluh. Kemudian yang kedua yaitu pembuluh darah vena, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari sistemik kembali ke jantung. Semua vena-vena sistemik akan bermuara pada vena cava superior dan vena cava inferior. Vena merupakan pembuluh darah yang mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung sehingga dinamakan pula pembuluh balik. Kemudian yang ketiga, pembuluh darah kapiler. Ialah pembuluh darah terkecil di tubuh yang menghubungkan arteriol dan venula dan memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia sampah antara darah dan jaringan sekitarnya. Selanjutnya ada darah. Darah adalah jaringan cair yang terdiri atas 2 bagian, yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah terdiri dari 3 jenis, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Volume darah secara keseluruhan adalah 1/12 berat badan atau kira-kira 5 liter. Sekitar 55% adalah plasma darah, sedangkan 45% sisanya terdiri dari sel darah. Fungsi utama darah dalam sirkulasi adalah sebagai media transportasi, pengaturan suhu, pemeliharaan keseimbangan cairan, serta keseimbangan basa eritrosit selama hidupnya tetap berada dalam tubuh. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Inesia Novianti. Saya Inesia Novianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Contoh yang pertama itu adalah protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa tidak memiliki
sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya bersel satu. Kemudian pada porifera, organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah yang khusus. Dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Kemudian ada Solenterata. Solenterata juga belum memiliki sistem peredaran darah yang khusus. Misalnya pada hidra, transportasinya dilakukan oleh sistem gaskuler, yaitu saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat transportasi, alat sirkulasi atau peredaran darah. Kemudian ada platyhelminthes. Pada platyhelminthes, contohnya pada planaria, juga belum memiliki sistem peredaran darah yang khusus, namun menggunakan sistem gastrovaskuler sama seperti pada hidra. Kemudian Annelida atau cacing tanah. Sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama peredarannya, darah tetap berada di dalam pembuluh. Alat peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung atau dorsal dan pembuluh darah perut atau ventral. Dan ada 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu, pada Annelida sering disebut jantung aorta. Kemudian ada moluska. Pada moluska, peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel dan atrium. Ada aorta anterior dan aorta posterior. Tidak memiliki arteri dan vena. Kemudian pada Arthropoda, sistem sirkulasi arthropoda meliputi jantung dan arteri, sedangkan vena tidak ada. Contohnya, pada belalang mempunyai sistem peredaran darah terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh. Alat transportasinya berupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Oleh karena itu, pembuluhnya disebut jantung pembuluh. Jadi kesimpulannya adalah pada hewan invertebrata belum memiliki sistem peredaran darah yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Inayat Mangfira akan menjelaskan materi mengenai sistem peredaran darah pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama, sistem peredaran darah Pisces atau ikan. Sistem peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung beruang dua, yaitu sebuah bilik atau ventrikel dan sebuah serambi atau atrium. Pada proses peredaran darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus, kemudian masuk ke serambi. Selanjutnya, darah dari serambi masuk ke bilik dan dipompa menuju insan melewati konus arteriosus, aorta ventralis, dan 4 pasang arteri afferent brachialis. Yang kedua, sistem peredaran darah pada kata. Sistem peredaran darah pada kata terdiri dari jantung beruang 3, arteri, vena, sinus venosus, kelenjar limfa, dan cairan limfa. Darah kata tersusun dari plasma darah yang terang atau cerah dan berisi sel-sel darah atau korpuskula, yaitu sel-sel darah merah, sel darah putih, dan keping sel darah. Jantung kata terdiri dari 4, yaitu sebuah bilik yang berdinding tebal, 2 buah serambi, sinus venosus, dan truncus arteriosus. Yang ketiga, sistem peredaran darah pada aves atau burung. Peredaran darah pada burung tersusun oleh jantung sebagai pusat peredaran darah dan pembuluh-pembuluh darah. Darah pada jantung atau pada burung tersebut tersusun oleh eritrosit berbentuk oval dan berinti. Jantung burung berbentuk kerucut dan terbungkus selaput perikardium. Jantung terdiri dari 2 serambi yang berdinding tipis dan serta 2 bilik yang dindingnya lebih tebal. Yang keempat, sistem peredaran darah pada mamalia. Sistem peredaran darah pada mamalia terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung darah. Mamalia terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah, yaitu sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir keping darah atau trombosit. Yang terakhir, sistem peredaran darah pada reptilia.
Sistem peredaran darah pada reptilia lebih maju bila dibandingkan dengan sistem peredaran darah pada amfibi, karena adanya pemisahan darah yang beroksigen dan tidak beroksigen dalam jantung. Jantung reptilia terletak di rongga dada di bagian depan ventral. Jantung terdiri dari sinus venosus, serambi kiri dan serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan.